buat sahabat-sahabat yang banyak dipertanyakan di bagian apa saja yang harus dimodifikasi untuk di bagian key draper seperti ini. Karena inti dan tujuannya itu sama, saya juga harus mendapatkan hasil suara dan kualitas tenaga yang kuat dan besar. Demikian juga sahabat-sahabat juga demikian. Kebanyakan sahabat itu bertanya tentang draper. Bang, draper apa yang bagus? Kalau menurut saya semua draper itu pasti bagus, tidak ada yang tidak bagus. Tergantung lagi dari sahabat-sahabat yang merakit dan menanganinya. Katakanlah sahabat beli kit draper yang paling bagus, tiada duanya. Tapi kalau sahabat menangani atau merakitnya tidak betul atau ada kesalahan, otomatis barang mahal juga bisa hancur, bahkan tidak bekerja semestinya barang mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini alhamdulillah saya sudah menyelesaikan satu power yang seharga 3.800.000. Karena akhir-akhir ini sangat banyak sekali dipertanyakan oleh sahabat-sahabat tentang sebuah power atau power rakitan. Jadi kali ini saya ingin berbagi buat sahabat-sahabat apa karakter di dalam sebuah power yang seharga 3.800.000. Jadi buat sahabat-sahabat supaya tidak penasaran dan di saat mau mempertanyakan atau sudah saya perjelas di sini untuk segala karakter sebuah power yang seharga 3.800.000. Oke, untuk itu jangan lupa buat sahabat-sahabat dukung terus channelnya Ismail Dadang ataupun Dadang Ismail ataupun Ismail Dadang Family agar bisa terus tetap semangat dan bisa terus tetap berkembang untuk video-video yang bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat. Oke, di sini yang pertama ingin saya jelaskan dengan sahabat-sahabat sebuah power dengan yang seharga 3.800.000. Jadi untuk terapo ini menggunakan 20 ampere besar dan menggunakan voltase di bagian bawah ini menggunakan 56 volt. Jadi 56 volt ini masuk ke bagian PSU. Setelah keluar dari PSU itu kurang lebih 80 volt. Nah, kenapa saya menggunakan 80 volt? Karena untuk karakter subwoofer itu harus menggunakan voltase besar dengan transistor sejumlah 8 set per mono. Sementara untuk di bagian kit drapernya ini saya menggunakan kit draper 506 seperti ini. Dan ada sedikit sentuhan untuk di bagian kit draper. Nah, buat sahabat-sahabat yang banyak dipertanyakan di bagian apa saja yang harus dimodifikasi untuk di bagian kit draper seperti ini. Untuk di bagian R saya rasa tidak ada yang perlu sahabat ganti. Sementara untuk di bagian kapasitor atau keramik atau NKF-nya ini juga tidak perlu sahabat ganti. Jadi yang perlu sahabat ganti di sini ialah yaitu di bagian transistor, salah satunya di bagian transistor draper. Nah, yang saya maksud mengapa harus diganti sementara tidak diganti juga tidak apa-apa. Sahabat ganti dengan kode yang sama, entah itu tipe 41, entah itu yang bertipe C boleh, tapi dengan ampere yang besar, bukan menggunakan ampere yang kecil. Jadi untuk di bagian transistor sahabat cari untuk ampernya untuk di bagian tipe yang bisa untuk ampere besar dan volt besar. Jadi dengan kode yang sama, entah itu bertipe C ataupun bertipe TIP 41 ataupun 31 itu boleh. Karena masing-masing tipe itu berbeda ampere, itu aja. Tapi kalau untuk fungsinya sama, jadi jangan sahabat ganti menggunakan tipe yang lebih rendah untuk di bagian voltase atau di bagian ampernya. Yang saya maksud di bagian voltase bisa menahan voltase besar atau tidaknya. Jadi seperti itu yang perlu sahabat ganti untuk di bagian kit draper ini. Jadi untuk yang lain itu tidak perlu sahabat ganti. Sementara untuk di bagian air basis terserah sahabat, boleh menggunakan 2 watt kalau memang suka dengan 2 watt. Boleh menggunakan setengah watt juga tidak masalah seperti yang saya lakukan kali ini. Tidak ada menggunakan air yang ukuran 2 watt. Jadi di sini semuanya menggunakan setengah watt.
Sementara untuk R di bagian emitor atau R kapurnya ini, jadi sahabat bisa menggunakan 0,55 boleh, sahabat bisa menggunakan 0,22 boleh, sahabat juga bisa menggunakan 0,33 boleh, dan 0,5 juga boleh sahabat pakai, ataupun 0,47 juga boleh, tergantung dari sahabat. Tapi kalau versinya saya suka menggunakan 0,5 karena kenapa? Untuk hambatannya agak sedikit lebih lama karena tidak cepat mudah panas di transistor ini. Jadi untuk kit draper sahabat bebas menggunakan, tergantung sahabat yakinnya di bagian kit draper apa, itu tergantung dari sahabat semua. Boleh menggunakan Safari, boleh menggunakan OCL, boleh menggunakan Mega OCL dan lain sebagainya, ataupun Bostrap dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Tapi yang perlu sahabat jaga, yang perlu sahabat pastikan itu di bagian transistornya ini, mampu atau tidaknya menggunakan pol dan ampere besar. Nah, karena untuk sebuah transistor ini bermacam-macam kelas, jadi yang tidak bisa menggunakan voltase besar. Nah, ini yang perlu sahabat jaga. Selebihnya itu untuk di bagian kit draper itu tidak masalah, sahabat mau menggunakan kit draper apapun itu tidak masalah, semuanya sah-sah saja, semuanya oke-oke aja, tidak ada permasalahan di bagian suara. Tergantung dari sahabat memasang di bagian transistornya lagi. Untuk desainnya itu tergantung dari selera sahabat. Boleh seperti ini, boleh menggunakan kabel, itu tidak masalah, sah-sah saja. Karena inti dan tujuannya itu sama. Saya juga harus mendapatkan hasil suara dan kualitas tenaga yang kuat dan besar. Demikian juga sahabat-sahabat juga demikian. Tapi kebanyakan sahabat-sahabat yang bertanya, "Bang, saya merakit power kok sangat panas sekali." Jadi yang panas itu sahabat pastikan untuk di bagian heatsink. Kalau memang untuk power yang besar. Tapi kalau untuk power rumahan, power untuk speaker 12 yang biasa, itu boleh sahabat menggunakan heatsink tipis, tapi itu juga masih rentan panas. Nah, saran saya kalau sahabat tidak mau powernya cepat panas, gunakan heatsink yang tebal ukurannya. Bisa menggunakan setengah senti atau 1 senti, bahkan lebih bagus. Tapi kalau versinya saya tetap menggunakan heatsink yang tebal. Karena di sini saya menggunakan teraponya lumayan besar, 20 ampere. Jadi untuk karakter sebuah power ini bisa menghandle speaker 18 karakter sub lapangan. Jadi power ini bisa menghandle speaker 18 sebanyak 4 buah, per mononya 2 buah, entah itu sahabat main 8 ohm, entah itu sahabat mainnya 4 ohm boleh, asalkan jangan sahabat main 2 ohm. Kalau 2 ohm itu sama juga speaker yang dikonsletkan. Karena kenapa? Kemungkinan sedikit power build up itu yang mampu untuk main 2 ohm, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada power build up yang bisa mengangkat atau menghajar menggunakan 2 ohm. Tapi kalau untuk power rakitan itu idealnya 4 ohm. Jadi sahabat-sahabat juga ada berkomentar, saya merakit power mainnya 2 ohm. Oke, tidak masalah, itu sudah mantap, berarti sukses rakitan sahabat. Tapi kalau saran saya untuk menjaga jangka panjang dan umur sebuah power, ada baiknya mainnya hanya 4 ohm. Jadi seperti itu. Terus ada lagi buat sahabat-sahabat, "Bang, mengapa abang tidak mau merakit power BTL, padahal itu tenaganya sangat besar dan sangat luar biasa?" Jadi karakter saya hanya suka menggunakan seperti ini. Saya tidak tahu juga kelas buatan saya ini seperti apa, entah kelas 1, entah kelas 2, saya tidak tahu juga. Yang jelas buatan saya ini tidak ada kelasnya. Jadi dari kemarin-kemarin ini tidak naik kelas ini buatan saya. Jadi bukan berarti saya tidak mau membuat BTL. Sedikit orang paham main di power BTL. Oke, saya bisa merakit sebuah power BTL. Tapi untuk pengguna itu paham atau tidaknya sebuah power BTL. Nah, alhasil saya mengambil keputusan daripada risiko saya sangat besar sebuah power BTL, saya menggunakan kelas power seperti ini, bukan BTL. Tapi saya punya versi sendiri karena di sini saya tidak BTL, tapi untuk brick sebuah power ini semuanya berlaku karena di sini ada switch gesternya, ada stereo dan brick. Jadi saya sistemnya brick. Jadi power untuk buatan saya seperti ini, untuk kelipatan dan kekuatan sebuah stereo dan posisi brick itu sangat kelipatannya sangat jauh sekali. Nah, saya main dari perangkat pendukung.
Jadi seperti ini perangkat pendukung, yaitu dari kapasitas-kapasitas di bagian belakang. Jadi main IC, bukan main dari power ke power. Kalau BTL itu kan dari 2 power menjadi 1, itu sebuah power BTL. Tapi ini saya main biasa, tapi bisa di brick dan di stereo. Tapi kalau sahabat sudah main di BTL, mau sahabat stereokan itu sudah tidak bisa. Nah, inilah yang saya maksud. Saya tidak mau memain di bagian BTL. Ada baiknya saya main di bagian brick. Karena kalau di BTL itu mainnya 2 perangkat komponen kit ini dijadikan satu. Salah satunya menjadi min dan salah satunya menjadi plus. Itu yang namanya BTL. Tapi tidak bisa sahabat bikin stereo. Tapi kalau saya membuat seperti brick, main di saklar belakang ini, itu bisa dibuat stereo dan bisa dibuat brick. Bahkan sangat aman sekali. Jadi untuk terapo itu saya menggunakan di sini BGR. Mengapa saya harus memilih BGR di sini? Karena fisik untuk BGR ini sangat rendah, dan untuk di bagian gulungan atau kawat imilnya ini sangat besar. Jadi tergantung sahabat, boleh menggunakan produk Bell, boleh menggunakan produk Era, boleh menggunakan produk yang lain, tidak masalah. Tapi versi saya suka menggunakan produk BGR seperti ini karena menurut saya hasilnya cukup lumayan bagus dan tidak mengecewakan. Jadi seperti itu. Terus untuk kapasitas yang lain tidak ada lagi untuk power ini, kecuali seperti yang di sini hanya ada soft start dan ada protect di sini. Ada penguat input yang bisa saya buat brick dan stereo. Sementara untuk di bagian depannya ini ya seperti biasa menggunakan Patansio 3 kaki atau mono. Di sini menggunakan 50K. Boleh sahabat menggunakan 20K, boleh 10K, boleh 100K juga boleh, tapi saya mengambil jalan tengahnya yaitu 50K. Karena masing-masing tipe itu ada mempunyai karakter sendiri-sendiri. Jadi tampilan untuk di depan power ini seperti ini. Jadi di sini hanya ada lampu sinyal dan lampu power. Jadi kalau kita nyalakan seperti ini, setelah protek di ujung sana bekerja, baru lampu ini nyala. Sementara untuk di bagian fan atau kipas, ini meniupnya dari belakang ke depan. Jadi supaya sama rata di bagian heatsinknya ini terkena dari belakang sampai ke depan. Contohnya seperti ini saya nyalakan. Nah, untuk lampunya setelah proteknya bekerja, baru dia nyala. Ini untuk protek, saya buat desainnya hanya kurang lebih 2 detik. Karena kalau terlalu lama itu juga tidak bagus, terlalu cepat juga tidak bagus. Jadi saya buat 2 detik. Jadi untuk lampu sinyalnya seperti ini. Jadi setelah saya sentuh di bagian input, dia baru mengeluarkan cahaya. Terus untuk PCB yang di bagian belakang. Nah, ini ada dipertanyakan oleh sahabat-sahabat. Jadi di sini fungsinya itu hanya membuang radiasi, karena di sini juga ada kabel saya pasang. Nah, seperti ini. Ada kabel yang saya pasang ke bagian PCB ini. Yaitu kabel di bagian soket AC komputernya. Jadi seperti inilah bentuk power yang sudah selesai saya rakit, yang sudah siap. Saya uji coba nanti suaranya bagaimana, apakah bagus atau tidaknya, ataukah bertenaga atau tidaknya. Jadi seperti inilah sebuah power yang seharga 3.800.000 yang sangat banyak dipertanyakan oleh sahabat-sahabat. Untuk di bagian box saya menggunakan box MP10. Bang, apa bedanya menggunakan box CA dengan MP10? Tidak ada bedanya, hanya beda variasi di bagian depan. Mengapa saya sangat suka memilih MP10? Karena untuk basicnya ini sangat kokoh sekali atau tebal sekali. Jadi kebanyakan kalau box tipis itu kita angkat seperti ini, dia kalau bahasa Pontianaknya itu tebeliut atau sudah senyet. Jadi kalau box MP10 ini kita angkat ini dia sama rata, tidak tebeliut kalau bahasa Pontianak. Jadi kalau bahasa yang lain saya tidak tahu juga, silakan sahabat komen di bagian kolom komentar. Jadi seperti inilah mengapa alasan saya suka menggunakan box MP10. Oke. Jadi kebetulan juga di sini ada Bang Heri kita yang barusan datang, sangat ganteng sekali, sangat rapi sekali. Ya malum orang ganteng pasti ganteng lah. Oke.
Jadi buat sahabat-sahabat yang bertanya banyak tentang sebuah power rakitan saya, jadi seperti itu. Dan mohon maaf buat sahabat-sahabat yang masuk di kolom WA, yang sudah mau WA saya. Dan ada beberapa WA yang sudah saya blok karena sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, bahkan untuk yang tidak masuk di akal, bahkan memaksa. Nah, ada hal yang saya tidak suka dengan sahabat-sahabat itu, mempertanyakan hal buatan orang. Nah, saran saya buat sahabat-sahabat, contohnya saja kalau sahabat merakit, katakanlah dengan Bang Heri ini, sebaiknya sahabat koordinasi dengan Bang Heri. Apa kekurangan dan kelebihan sebuah rakitan Bang Heri. Jangan koordinasinya dengan saya, otomatis tidak nyambung, saya tidak tahu. Bahkan untuk lihat barangnya saja saya tidak tahu. Nah, dari situ sahabat-sahabat itu sangat banyak sekali seakan-akan saya ini diteror. Dan di sana juga ada tuh orang baru bangun tidur, ini udah jam 11 siang, tapi dia baru bangun tidur tuh. Jadi baru bangun tidur siang-siang begini, tadi malam katanya sampai larut malam, tapi belum dipasang trafo semua crossovernya. Jadi seperti itulah hal yang buat sahabat-sahabat yang mempertanyakan sebuah rakitan sahabat-sahabat selain rakitan saya. Jadi mohon maaf, saya tidak berani berandai-andai, bahkan tidak berani memojokkan rakitan-rakitan sahabat. Semuanya sudah betul, semuanya sudah mantap, tergantung dari sahabatnya lagi. Jadi kalau masalah panas, coba dikoordinasikan dengan si perakitnya, apa solusinya dan jalan keluarnya. Jangan koordinasinya dengan saya. Untuk kabel yang digunakan saja saya tidak tahu. Jadi apalagi mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat tentang sebuah rakitan dari sahabat-sahabat yang di luar sana. Jadi kalau sahabat memaksakan dan meneror di WA saya, otomatis mohon maaf, terpaksa saya blok. Karena saya juga butuh waktu untuk kerja, butuh waktu untuk konsentrasi. Jadi mohon maaf buat sahabat-sahabat yang WA-nya sudah saya blok. Jadi kalau memang ada yang mau dipertanyakan, tolong diperjelas permasalahannya. Jangan terlalu singkat, jangan terlalu pendek, bahkan saya tidak paham dan tidak ngerti. Dan sahabat pun ngotot, "Bang, bagaimana, kok enggak dijawab, sombong amat dan lain sebagainya." Ya, orang tidak ngerti harus menjawab apa. Jadi ada baiknya kalau memang rakitannya dengan Bang Budi, tanya Bang Budi bagaimana jalan keluarnya. Jadi seperti itulah jawaban saya buat sahabat-sahabat yang nomor WA-nya sudah beberapa orang saya blok, alias saya blokir. Jadi untuk yang lain, kebanyakan sahabat itu bertanya tentang draper. "Bang, draper apa yang bagus?" Kalau menurut saya semua draper itu pasti bagus, tidak ada yang tidak bagus. Tergantung lagi dari sahabat-sahabat yang merakit dan menanganinya. Mengapa saya jawab seperti itu? Katakanlah sahabat beli kit draper yang paling bagus, tiada duanya. Tapi kalau sahabat menangani atau merakitnya tidak betul atau ada kesalahan, otomatis barang mahal juga bisa hancur, bahkan tidak bekerja semestinya barang mahal. Tapi kalau sahabat membeli, katakanlah kit-kit yang biasa, yang murahan, tapi kalau sahabat mengerjakan tepat sasaran, otomatis barang murah bukan berarti tidak bagus. Barang murah juga bagus, tergantung dari kitanya lagi. Bukan berarti semua barang itu Bang harus, bukan berarti semua barang itu harus seikut-ikutan. Saya menggunakan ini, sahabat ingin coba menggunakan ini, sahabat saya menggunakan itu, sahabat juga ingin menggunakan itu. Tapi bagaimana cara kita mengolah sebuah perangkat? Karena sekali lagi saya berbagi dengan sahabat-sahabat, karena kit draper ini barangnya barang mati. Dia tidak tahu mau sahabat apapun, mau sahabat apakan saja, draper ini pasti ikut dan nurut. Jadi ini barang mati, tinggal tergantung dari sahabatnya lagi. Jadi hanya inilah yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabat, karena di sini ada Bang Heri kita. Jadi Bang Heri kita juga ada punya alat-alat sound system, namanya Sonia Entertainment. Silakan hubungin Bang Heri kita di Gang Durian. Oke, buat sahabat-sahabat, mohon maaf kalau memang ada kata-kata saya untuk menggurui sahabat-sahabat atau peribahasa saya menggurui sahabat-sahabat. Saya mohon maaf karena tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat.
Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai apa yang sudah saya alami. Untuk pengalaman yang di luar kemampuan saya, mohon maaf saya juga tidak bisa berbagi dengan sahabat-sahabat. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.